Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Kalau saya sendiri tidak percaya 100%. Tidak ada ikatan perjanjian dari pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia, jangan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita ikuti video dari seorang Habib berikut ini. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Kalau kita menyimak video barusan dari seorang Habib bahwa kiswah penutup makam Rasulullah, kiswah penutup makam Rasulullah sudah ada di Indonesia atau di Madura. Ya, boleh-boleh saja, tapi kalau saya pribadi tanpa menelusuri dari mana asal usulnya, keabsahannya, legalitasnya secara kepemerintahan, terutama dari pemerintahan di Arab Saudi dan pemerintahan Indonesia, ini harus ada koordinasi atau persetujuan tentang kiswah penutup dari makbarah atau kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada itu, tidak ada ikatan perjanjian dari pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia, jangan percaya. Jangan percaya, karena yang membawa berita ini adalah golongan orang-orang yang selama ini pembohong-pembohong besar di Indonesia. Mereka ini adalah pembohong-pembohong. Itu sebagai alat untuk mengeksploitasi. Tunjukkan dulu surat-surat keabsahan membawa barang tersebut yang disetujui oleh pemerintah Indonesia, Menteri Agama, itu baru legal dan positif. Kalau cuma dibawa oleh orang-orang semacam ini, saya percaya itu 0%. Jangan mau dibodohin oleh orang-orang asing. Nanti kalian pasti dieksploitasi itu. Dieksploitasi. Sahabat muslim dimanapun berada, jangan sampai kita mau dibohongi oleh hal-hal yang demikian. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dan lagian terhadap hal yang demikian tidak usah terlalu kita serius amat di dalam menyikapi, kecuali ada tuntunan syariat bahwa kita harus benar-benar melebihi batasan dalam menyikapi masalah ini sambil menangis-nangis dan lain sebagainya. Itu perlu kita berpikir ulang kembali untuk melaksanakan seperti itu. Namun yang terpenting adalah keabsahannya. Keabsahan legalitas barang ini bisa dipercaya atau tidak. Kalau saya sendiri tidak percaya 100%. Karena apa? Tadi itu mereka semua ini adalah pembohong-pembohong yang ada di Indonesia, yaitu klan Ba'alwi, habaib di Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, ingat, Nabi super amanah.
Nabi super jujur, serambut pun nggak pernah bohong, serambut pun nggak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Lalu sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Lalu ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari. Kebohongan yang dilakukan oleh seseorang satu kali saja sudah cukup untuk meruntuhkan mereka semua dari sifat kepercayaan. Tidak usah dipercaya mereka. Mereka ini selama ini sudah banyak berbohong di Indonesia. Masa kita masih mau percaya? Mulai dari pemuka para habaib, Habib Lutfi bin Yahya, masih kurang apa kasusnya? Apalagi bawahannya semacam itu. Inilah yang perlu kita semua jeli di dalam menyikapi permasalahan semacam ini. Dan sekali lagi, kuatkan dalam hati berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian ilmiah tes DNA bahwasanya Ba'alwi habaib di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah, bahkan mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selama ini di Indonesia hanya mengajarkan akidah-akidah Yaman. Jadi orang-orang Yaman yang diceritakan datuk-datuk mereka, lalu untuk apa gunanya bagi kalian orang-orang pribumi? Itulah yang perlu kita berpikir cerdas, jangan mau dibohongi dan dimanfaatkan oleh mereka. Sahabat muslim dimanapun berada, tentunya selama kita menjalani kehidupan yang pernah berjumpa dengan seorang sayyid yang asli, hati merasa teduh, hati merasa nyaman. Itu tentu bagi orang-orang yang sudah bertemu akan merasakan itu. Namun melihat mereka, Ba'alwi habaib di Indonesia, sungguh bertolak belakang. Mereka pembohong, pemarah, mulutnya kotor. Dan inilah yang membuat kita ragu, apa benar kayak gini nih kelakuan cucu Rasulullah. Mulai dari memalsukan makam, memalsukan sejarah. Ini mereka lakukan tanpa ampun demi meraih sesuatu yang bersifat duniawi di bangsa Indonesia yang tercinta ini. Alhasil, mereka semua ini adalah orang-orang jahat yang perlu kita waspadai bersama-sama berdasarkan fakta kajian ilmiah kitab nasab dan kajian ilmiah tes DNA. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.